Assalamualaikum Sobat Edukasi. Pagi ini kita akan menanam lagi serai merah dan serai hijau yang kita panen beberapa hari yang lalu. Ini langkah yang pertama adalah kita memotong secukupnya saja, ya sekitar tangkai yang masih ada masih ada batangnya, karena nanti sebagian akan kita tanam lagi. Ini serai merah itu rasanya itu lebih terasa dibandingkan dengan serai hijau. Ini termasuk varietas unggul di bidang perseraian, pakai S ya, bukan C ya, perseraian bukan perceraian. Perceraian itu walaupun halal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu prestasi terbesar iblis ya kalau bisa memisahkan suami dan istri, atau kemudian orang nggak mau menikah. Ini sementara kita taruh dulu ya guys di sana. Bismillah. Nanti kita bersihkan tanahnya, baru nanti kita petet-petet mana yang mau kita tanam dan mana yang akan kita nikmati sebagai minuman. Ini serai kalau ditambah jahe serai, kasih madu, enak. Apalagi kalau ditambah akar alang-alang, dikeprek ya, dikeprek, jadi biar getahnya keluar atau sarinya. Kalau nggak dikeprek ya boleh, tapi kan dimasak di kompor agak lama. Dua, banyak ini guys. Nanti sebagian kalau ada yang mau menanam kita kasih untuk jadi bibit. Kalau nggak ada ya kita kasih untuk dinikmati, atau ada yang mau beli ya boleh, gratis ya boleh. Kalau dibeli kan kita dapat uang ya, satu ikat 5.000 atau berapa. Tapi kalau kita kasihkan, rumusnya kan kalau sedekah minimal dibalas 10 kali lipat. Ya untungnya lebih banyak kalau dikasihkan. Tergantung kita aja, hidup adalah pilihan. Mau dijual boleh, mau dikasihkan boleh. Tapi sebetulnya kebutuhan kita itu enggak hanya uang saja guys. Kebutuhan kita itu banyak. Yang paling penting salah satunya adalah kesehatan. Nah, uang itu nggak bisa membeli kesehatan, mana belum tentu orang ke rumah sakit sembuh, itu belum tentu. Kan banyak yang meninggal di rumah sakit. Jadi kalau Allah itu bisa memberikan segalanya. Nah, kalau kita percaya kepada sekuritas untuk menanamkan dana kita di perusahaan tertentu dengan cara membeli saham atau obligasi yang perkiraannya itu rata-rata keuntungannya 8% per tahun, kenapa kita juga tidak
menjadikan sedekah sebagai salah satu pilihan investasi. Kalau di sekuritas kan dapatnya hanya uang, kalau sedekah itu kan promosinya kan bisa mencegah bala, tentuannya kan begitu. Itu yang mengucapkan Rasulullah, tentuan itu as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah juga bisa untuk mengangkat penyakit, itu ada hadisnya. Kata Rasulullah, angkatlah penyakit saudaramu dengan bersedekah. Ya, walaupun tidak semua penyakit sembuh dengan sedekah, tapi sedekah bisa menjadi salah satu cara. Kan bisa jadi sebab sakitnya karena kita mengkonsumsi yang bukan milik kita. Ada yang sedekah bisa dilipat gandakan. Lupa teman tadi itu enggak pakai lengan panjang. Semoga bukan nyamuk yang berbahaya. Jadi kalau kita investasi ke sekuritas itu dapatnya hanya uang yang 8% setahun atau 0,7 lah sekitarnya per bulan. Nah, ini kan per saat Allah telah menjanjikan kepada kita kalau sedekah kan, kalau diwujudkan itu nilainya ya 10 kali lipat lah. Nilai itu kan tadi bisa berupa dihindarkan dari musibah, bencana, bisa disembuhkan penyakit. Kan kita, keluarga kita, kayak ini anak saya berangkat sekolah kan kita perlu aman ya. Emang orang tua bisa 24 jam menjaga anaknya? Enggak bisa lah. Ya kita titipkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan titip anak ke perawat bayi itu kan bayar juga. Kenapa kita keluarkan dana untuk titip keselamatan anak kita, terus kita nggak mau keluar apapun, itu kan nggak pas ya. Kalau nggak ada uang ya kita keluarkan lah itu dalam bentuk doa atau perbuatan baik, menjaga anak orang. Itu nanti anak kita akan dijaga oleh Allah. Yang jadi guru ngajar anak orang ya nanti ya anaknya akan dipermudah untuk mendapatkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya semua kebaikan itu akan kembali kepada yang menjalankan, dan Allah itu tidak akan pernah merugikan. Misalnya saya sekarang sebagai petani nanam berbagai macam tanaman, ya syukur-syukur ada bonusnya yang bisa dinikmati di dunia berupa buah, atau kayak ini serai dibikin minuman. Tapi kan kebutuhan kita Allah yang tahu akan ada apakah di hari kemudian yang kita lalui, kan hanya Allah yang tahu. Mungkin kita perlu tabungan amal untuk tabungan kesehatan kita di masa-masa yang akan datang. Ya tadi perumpamaannya, kalau kita percaya lembaga sekuritas untuk menginvestasikan ke perusahaan mana aja,
Wah, nyamuknya banyak guys. Ya kita mestinya lebih percaya kepada Allah yang Maha Tahu. Balasannya apa sih kebaikan yang akan diberikan Allah ketika kita menuruti, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya? Apa dalam bentuk kenikmatan dunia, dalam bentuk pengurangan utang-utang dosa, atau dalam bentuk simpanan pahala untuk kehidupan kita di alam barzah, atau tadi dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk anak yang soleh solihah, dalam bentuk istri yang solihah, suami yang soleh setia, diberikan tetangga yang baik, diberikan dalam bentuk teman-teman yang tidak toksik ya, teman-teman yang menemani kita di masa sulit. Kalau teman di masa seneng kan banyak, tidak semua orang kan punya teman-teman di masa sulit. Ini nyamuknya udah habis-habis, tadi lupa nggak pakai tangan panjang. Nah ini intinya sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kita guys pada Allah. Seberapa mantap kita berinvestasi kepada Allah. Kalau dalam bahasa agama itu ya melakukan perdagangan dengan Allah itu saking Allah itu mendidik kita. Sebenarnya Allah itu ya, kita itu nggak layak berdagang dengan Allah itu. Semua itu dari Allah. Tenaga yang dipakai untuk kerja ya Allah yang ngasih. Saya misalnya hanya sanggup untuk mengolah tanah dan menanam pohon serai ini. Nah, terus siapa tuh yang bisa membuat pohon serai itu hidup dan beranak pinak? Kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang saya yang bukanlah, tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Adil, tidak mungkin merugikan. Jadi kalau kita susah payah menanam tanaman, misalnya habis dimakan tikus, sudah kita jaga, kita rawat, kok masih sebagian dihabiskan tikus, ya sudah, kita harus husnudzon. Itulah cara Allah supaya kita punya simpanan dalam bentuk yang lain selain uang. Ini selain serai sebetulnya ada satu jenis bawang guys. Nih, ini bawang Dayak. Nih, bawang Dayak ini bisa kita jadikan obat. Tuh bawang Dayak, ini mudah sekali tumbuhnya. Ini juga kalau ada yang mau ya, silakan inbox, komen di bawah. Syukur-syukur mau dolan kesini mampir ya, nggak usah dikirimkan, udah diambil sendiri. Kalau mau kesini gratis, nggak usah bayar nih Mbak. Bawang Dayak bisa ini untuk bibit, mumpung masih seger, akarnya juga masih tuh belum kering, masih basah.
Begitu guys, hidup itu jangan terlalu hubud dunia. Hubud dunia itu adalah hanya ditujukan semua aktivitas kita itu untuk kehidupan di dunia, bahkan sampai melanggar aturan Allah pada saat kita mengumpulkan dunia itu. Penggunaannya juga sekehendak hati, melanggar norma-norma yang Allah tetapkan. Nggak mau bayar zakat, tetangganya mestinya bisa dibantu, nggak mau bantu, pelit ya. Itu termasuk salah satu indikasi kalau kita itu hubud dunia. Ini kayaknya aktivitas kita motong-motong sudah clear, tinggal kita cuci guys. Kita nih biar gampang kita jejer larik-larik, tumindak becik, bocah cilik-cilik jejer larik-larik, tumindak becik, ora pernah mendelik. Nih, nah kita kocor tanah-tanah yang masih nempel. Terus sekalian kita cuci tangan. Ini namanya 230 terlampaui. Ini guntingnya awet guys, sudah 4 tahun, lumayan. Ini kita semprot, agak bertekanan nih. Ini ya, ini hijau, ini serai hijau. Kita kasih contoh serai merah tuh kayak apa? Mana coba serai merah? Nah ini serai merah, tuh ada merah-merahnya. Ini juga serai merah. Ini pas guys aktivitas di pagi hari ini. Usahakan mandinya sebelum subuh guys. Jadi mandi itu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu waktu yang sehat untuk mandi. Nih lemahnya, tanahnya masih full.
Oke, saya kira cukup ya guys. Kita bertemu pada konten kali ini. Silahkan yang mau menanam serai hijau maupun serai merah, selain untuk menambah keindahan lingkungan tempat tinggal kita, itu juga bisa dimanfaatkan untuk ikhtiar menjaga kesehatan dari sisi konsumsi apa yang kita makan. Oke, semoga bermanfaat dan manfaatnya akan melebar jika Anda berkenan untuk mensubscribe dan membagikan kepada teman-teman. Terima kasih.